Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum memulai pelajaran terlebih dahulu kita niat sama-sama yaitu mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jali'an nafsi man sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa'al islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridhallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil sihhatil badani fadlan ta'ala ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti kramana khususan khasatan ila muslim ada kitab nazam ala wajah min talamidi wa masyikhina wa mu'alif kutub allati ta'alamna wa alamna sannatana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minin amin. Mari kita teruskan pelajaran kita hari ini yaitu kitab Nazam Alala. Insyaallah hari ini akan menerangkan yaitu tentang kita tidak boleh mendendam atau janganlah mendendam. Mari kita baca bersama-sama nazamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bi alimi fid dharain amin. Ta'il mar'a la tujzi ala su'i fi'lihi sayakfi ma fi wa ma huwa fa'ilu. Ninggalo sira ing wong siji ala lakune tegese aja males ala kang dilakoni karana bakale den cukupi kelakuane lan sekabehe barang-barang kang dilakoni. Coba bilang sekali lagi ya. Ya ilmara la tujzi ala su'i fi'lihi sayakfi ma fi wa ma huwa fa'ilu. Ninggalo sira ing wong siji ala lakune tegese aja males ala kang dilakoni karana bakale den cukupi kelakuane lan sekabehe barang-barang kang dilakoni. Jadi di dalam nadhaman ini intinya akan menerangkan janganlah mendendam. Di sini diterangkan da'il mar'a la tujzi ala su'i fi'lihi sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluhu. Ninggalo sira ing wong siji ala lakune tegese aja males ala kang dilakoni karana bakale den cukupi kelakuane lan sekabe barang-barang kang dilakoni. Artinya janganlah kamu hiraukan orang lain yang berbuat jahat kepadamu.
ketika ada orang lain berbuat kepadamu, ketika ada orang lain berbuat jahat kepadamu, jangan kamu hiraukan, jangan engkau balas perbuatan jahatnya itu, jangan kamu balas. Karena apa? Karena dia itu akan dibalas oleh perbuatannya itu sendiri. Nah, perlu sampean ketahui bahwasanya setiap perbuatan manusia itu adalah tanggung jawab dirinya sendiri, tanggung jawab terhadap Tuhannya dan terhadap orang yang tersangkut dengan perbuatannya. Nah, ketika seseorang itu perbuatannya baik, maka dia sendiri yang akan menerima buah dari kebaikannya tersebut. Dan ketika seseorang itu perbuatannya buruk, maka dia pula yang akan menanggung akibatnya. Nah, namun demikian, orang berbuat keburukan itu terkadang dia melakukan keburukan tersebut itu karena dia tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang buruk, atau dia itu melakukan keburukan tersebut dalam keadaan tertutup mata hatinya. Hatinya masih tertutup, dan orang seperti itu sangat pantas untuk dikasihani, sangat pantas untuk dikasihani, dan juga perlu untuk diingatkan. Nah, maka dari itu, ketika ada orang di sekitar kita itu melakukan sesuatu atau berbuat tidak baik kepada kita, semestinya kita itu mengasihi mereka. Karena apa? Karena mereka itu bodoh. Dia melakukan hal tersebut unsurnya karena tidak tahu bahwa apa yang ia lakukan, apa yang ia perbuat terhadap kita itu adalah sesuatu yang tidak baik. Jadi dia itu melakukan hal tersebut unsurnya karena kebodohannya, karena masih bodoh. Jadi dia tidak tahu bahwasanya apa yang ia lakukan itu suatu keburukan, atau mereka itu melakukannya tanpa kesadaran. Dia tidak sadar dengan sesuatu yang ia telah perbuat. Jadi mata hati mereka itu masih tertutup, tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan malah akan mencelakakan dirinya sendiri. Mungkin di dunia, tapi yang pasti tidak mendapatkan pengampunan dari kita atau Tuhan, maka dia akan celaka nanti di akhirat kelak. Mereka itu tidak tahu bahwasanya perbuatan jeleknya itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari itu kita sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim, jangan sampai menambahi hukuman terhadapnya. Dengan cara apa? Dengan cara dendam. Jadi jangan sampai kita sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim menambahi hukuman terhadap mereka dengan dendam. Cukupkanlah hukumannya dengan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha bijak, yang maha bijaksana. Jadi ketika kita itu disakiti oleh orang lain, diganggu oleh orang lain, kita gunakan sikap yang pernah digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan hidup kita, Nabi yang telah memberikan petunjuk kepada kita tentang agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika Nabi Muhammad SAW dulu disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy, beliau menyikapinya dengan hilm atau bijaksana. Bahkan beliau itu sabar dan tetap lapang hati, selalu memaafkan kepada orang-orang yang menzalimi beliau, yang mengganggu beliau. Maka kita sebagai umatnya pun juga harus berusaha meniru sikap yang beliau lakukan ketika menghadapi orang-orang yang membenci kita, memusuhi kita, mengganggu kita. Bahkan pernah Nabi Muhammad SAW itu diganggu oleh orang-orang yang memusuhi beliau. Bahkan sampai beliau itu disambiti dengan batu, diajar habis-habisan. Namun beliau tetap tidak ada rasa balas dendam, tidak marah. Bahkan beliau mendoakan kepada orang tersebut dengan doa yang mulia. Apa doanya? Yaitu Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah, berilah petunjuk kepada kaum-kaumku. Kaumku melakukan hal tersebut karena apa? Karena mereka belum tahu. Maka dari itu ya Allah, berilah hidayah, berilah bimbingan kepada mereka. Itu doa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau disakiti oleh orang-orang yang mengganggunya, yang memusuhinya. Itulah yang harus kita terapkan ketika kita disakiti oleh orang lain. Jangan sampai kita memakai sikap dari musuh kita. Siapa? Yaitu setan. Setan itu apa? Suka balas dendam. Buktinya apa? Yaitu buktinya ketika setan atau iblis ini diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Setan tidak mau sujud, tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Dia bahkan memperlihatkan kesombongannya dengan apa? Dengan merasa bahwasanya dirinya lebih mulia daripada Adam.
dia mempunyai pemikiran bahwasanya api dibanding dengan tanah liat itu lebih mulia api. Makanya iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam karena merasa dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam, karena dia oleh Allah dibuat dari api, Nabi Adam dibuat oleh Allah dari tanah liat. Nah, antara tanah liat dengan api, menurut setan itu lebih mulia api. Makanya dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Nah, akhirnya Allah melaknat kepada iblis. Iblis diancam oleh Allah akan dimasukkan nerakanya Allah selama-lamanya. Dan juga iblis diturunkan dari surga. Nah, ketika peristiwa itu berlanjut, iblis dendam kepada anak cucu Adam. Dia akan berusaha mengganggu anak cucu Adam sebanyak-banyaknya untuk dijerumuskan di dalam kemaksiatan, di dalam kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya dengan sebab itu harapannya setan anak cucu Adam akan masuk surga, akan masuk neraka ya, akan masuk neraka bersamanya selama-lamanya. Nah, itu bukti ya, bahwasanya setan itu adalah pendendam. Nah, kita sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim yang mengakui bahwasanya setan itu musuh yang nyata bagi kita, maka di antara bukti kalau kita ini benar-benar memusuhi setan, memusuhi iblis, kita buktikan. Jangan sampai kita ini meniru apa yang pernah dilakukan oleh iblis. Jangan sampai kita bersikap seperti iblis, yaitu balas dendam. Kita harus bersikap seperti hanya Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Adapun orang yang berbuat kejelekan kepada kita, ini dia akan mendapatkan balasannya dari perbuatannya dia sendiri. Makanya ada istilah, yaitu apa? Hukum karma. Jadi, orang itu mengatakan hukum karma. Ketika apa? Ketika seseorang itu berbuat jelek kepada orang lain, maka ia akan terbalaskan dari kejelekan yang ia perbuat sendiri. Nah, kata-kata orang seperti ini apakah benar? Orang mengatakan hukum karma, itu apakah benar? Hal ini memang benar. Hal ini memang benar nyata. Bukannya semua hal itu yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika ada pemahaman yang seperti itu, bahasanya orang ada istilah hukum karma, maka jawabannya bagaimana benar? Intinya orang itu akan dibalas dengan perbuatannya itu sendiri. Ketika orang itu berbuat jahat, berbuat zalim kepada orang lain, maka akan dibalas dengan perbuatannya dia sendiri. Dia akan terzalimi dengan perbuatannya sendiri. Dan hal itu termasuk juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pelaku kejelekan itu akan terbalas dengan amal kejelekannya. Dalam artian apa? Dalam artian kejelekannya yang telah diperbuat itu akan membalas
dan berbalik arah kepada dirinya. Jadi banyak cerita-cerita atau hadis-hadis yang menerangkan hal itu. Nah, begitu juga orang itu kalau berbuat baik akan dibalas kebaikan. Begitu sebaliknya, orang berbuat jelek akan dibalas dengan kejelekan pula. Jadi intinya ketika ada orang berbuat zalim, berbuat aniaya kepada kita, jangan kamu balas kejelekannya dengan kejelekan pula. Akan balaslah kejelekannya dengan perbuatan baik kita. Itu kita bijaksana menghadapi mereka. Kita sadari mereka itu melakukan hal seperti itu karena unsurnya mungkin belum tahu bahwasanya yang ia perbuat itu adalah keburukan. Atau kita sadari mungkin mereka melakukan hal itu karena mata hatinya masih tertutup. Kalau seperti itu perlu kita ingatkan dan kita hadapi pelakuannya dengan sabar. Bahkan kalau bisa didoakan dengan doa kebaikan seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Jadi jangan sampai kita itu malah ganti membalas kejelekannya. Itu nanti nggak ada bedanya antara kita dengan dia. Jadi intinya ketika ada orang berbuat jelek kepada kita, ada orang yang berbuat zalim kepada kita, sudah jangan sampai kamu hiraukan, biarkan saja, jangan dibalas kejelekannya dengan kejelekan. Itu saja ya mungkin keterangan hari ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaan yang nomor 1 disiapkan. Ketika ada seseorang yang berbuat zalim atau aniaya kepada kita, apa yang diajarkan oleh Nabi kita untuk menghadapi mereka? Pertanyaan yang nomor 2. Ketika seseorang berbuat jelek, apakah dia akan terbalas oleh kejelekannya sendiri? Jawabannya ya atau tidak. Pertanyaan yang nomor 3. Siapakah makhluk Allah yang melakukan balas dendam pertama kali? Pertanyaan yang nomor 4. Seseorang yang melakukan kebaikannya itu apakah mendapatkan balasan kebaikannya? Pertanyaan yang nomor 5. Coba sebutkan doa yang diajarkan oleh Nabi kita ketika dizalimi oleh orang lain.
Tadi kan saya sudah terangkan, sudah saya bacakan. Ya itu saja ya, mungkin pertemuan kali ini semoga kita oleh Allah diberi hidayah ilmu dan juga hidayah bimbingan hati, dan semoga kita oleh Allah diberi ilmu yang manfaat barakah fid wa dunya akhirah. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.